kita Kalau lihat orang NTT jujur apa enggak. oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujuran nih. Ya. Ada hak apa untuk bilang seorang bapak di NTT itu orang yang tidak jujur? Dia kasih kembali kau punya barang kok. Semakin menguras emosi. Saya terima senang kau bilang orang NTT jujur. Kau pun nenek moyang kau itu shit. Kok berani coba kok gebukin sudah? Saya bilang kok bisa bubur. Dan ternyata di situ Bang Riz HP-nya ketinggalan. Di situ nggak ada niat. Lu soalnya minta dia punya konsen untuk lu videoin dan lu uploadin dalam video juga lu tuduh dia tuh pencuri. Lu bayangkan nih. Gue minta maaf sekali lagi kepada warga NTT, kepada orang-orang yang tersakiti. Kakak Richard, permintaan maaf dari kakak justru akan bisa tutup sebukan kau sakit hati, kau sudah terlanjur sakit. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebukin. Ini beneran ya HP-nya beneran ketinggalan, udah mau jalan. Nggak apa-apa. Kita Kalau lihat orang NTT jujur apa enggak. oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujuran nih. Ya. Lu masih bisa-bisanya lo video ya, gue panik nih. Kita lihat apakah bapaknya jujur atau tidak. Iya, 5 menit dari sekarang ya. Oke. Halo Ricard Theodoran. Hai Theodor. Oh Theodoran, itu nama bau-bau. Saya masyarakat NTT khususnya di Kabupaten Malaka. Tolong datang teskan kejujuran dulu teh. Ada satu tempat ini dia pun orang-orang tidak jujur sama sekali. Dia pun nama itu Hasan Mobesi itu. Itu memang orang tidak jujur itu di Hasan Mobesi itu. Itu tempat buaya semua di situ. Sarang buaya itu, sarang buaya. Saya sengaja dia, supaya dia datang buaya dong bagi dia, bagi son cukup ade. Lu datang sini, datang tes mereka pun kejujuran buaya di sini dong. Hajar lu son. Oke terasa nih aku serius ketahu lagi, datang sini berani datang. Yang tinggalin HP siapa, yang mau gebukin siapa? Manusia tidak tahu terima kasih, manusia tidak attitude. Mungkin kalian itu datang ke sini NTT mungkin kayak bantu-bantu begitu kan? Tapi kenapa kau punya cara ini sangat memalukan sekali? Kenapa? Kau punya maksud apa bawa orang timur begitu kah? Yang kasih tinggal HP siapa? Kecuali bapak tua itu ada nyolong HP kamu. Itu mungkin wajar lah kami terima ya kan. Tapi ini bapak kamu yang ninggalin HP di sini, ninggalin ya. Terus kamu malah marah sama bapak tuanya. Harusnya kau bersyukur. Bapak tua tuh sudah mau kembalikan kau punya HP, kasih ke kau punya HP. Harusnya kau keluarkan speak bilang tes kejujuran orang NTT. Kau pikir kau seperti itu bagus kah? Keren kah? Kenapa bapak tidak panggil? Kata-kata ini selesainya tuh kenapa bapak tidak panggil? Kau pikir orang jualan itu selalu fokus sama kau punya HP kah? Tidak. Ini di saat kau punya HP tersimpan di situ, lalu bapaknya atau bapaknya tidak lihat sama sekali kau punya HP. Kau jangan terlalu kayak memojokkan. Baru sudah itu, kau ambil HP dan tanpa kau bilang terima kasih. Kalian kasih uang lah, kalian pakai video segala. Bagus begitu kah? Biar orang puji kamu sekali, bukan puji itu tapi keterlaluan memalukan. Kamu dengan senangnya, kamu buat konten begitu, kamu tanpa tutupi dong punya muka kah? Ada surat izinnya kah? Kamu sudah minta izin kah untuk posting dia punya muka di sosial media? Tidakkah kamu tutup stiker atau apakah buat orang punya muka, orang malu-malu saja? Kasihan orang tua lo itu. Senang ya buat kontennya. Karena bisa naik begitu, akun bisa tinggi atau segala macam. Berfaedah sekali. Orang ada puji kamu jadi kamu buat kayak begitu. Kasih tinggal HP Elliot. Terima kasih dan orang sulit sekali. Bisa dibilang manusia tidak terima kasih. Buat anak-anak orang kaya yang pergi tes-tes kejujuran di NTT, saya mau bilang kamu anjing tapi saya tidak enak jadi. Karena saya ini orang yang sopan, jadi tidak usah sudah. Kamu ada hak apa untuk tes-tes orang punya kejujuran di sana? Dan kamu ada hak apa untuk bilang seorang bapak di NTT itu orang yang tidak jujur? Dia kasih kembali kau punya barang kok.
Cuma kau saja yang tidak tahu bilang terima kasih. Daripada kau jauh-jauh bawa kau punya uang di sana so mau bakti sosial, tapi kau injak-injak harga diri. Mending kau pakai kau punya anggaran itu untuk tes kejujuran kau punya bapak sendiri. Kau tes kejujurannya kau punya bapak dulu. Siapa tahu uang banyak yang dikasih ke kau itu belum tentu juga datang dari tempat yang jujur. Kau tes kau punya bapak saja dulu. Terus jauh-jauh tes orang NTT sana. Datang di orang punya tanah itu hormati. Kalau memang bantu dengan yang tulus. Bukan untuk kau punya konten terus. Kau stop sudah. Hormati orang. Beta ini sebenarnya paling pamalas bahas teach orang bervideo apalagi komen. Tapi kalau sudah menyangkut NTT, soalnya bisa dibiarkan. Beta catat semua lupa kalimat-kalimat yang sangat bikin beta pemulu bakatal untuk stitch dan komen lupa video supaya lu tahu. Oke, yang pertama. HP tak tinggal. Omong kosong. Beta tahu lu sengaja kasih tinggal lupa HP supaya akan ada muncul konten baru, yaitu tentang kejujuran orang NTT. Tuh? Oke, kalimat pertama. Gebukin bab tua kalau sonde jujur. Coba. Lu berani pukul bab tua, coba. Coba kalau lu berani, ya. Lu salah. Lu datang di NTT. Lu kasih nggak lu pembarang dan lu mau pukul orang NTT. Lu lucu. Lu tahu sangat lucu. Lu kalau berani lu pukul. Coba. Yang berikut, orang NTT jujur apa enggak? Lu siapa? Lu Tuhan Allah. Kok? Berani-beraninya bikin konten untuk tes kejujuran orang. Berikutlah, bisa-bisanya lu video gue panik. Ini pick me boy. Pick me. Bukannya lu memanfaatkan, bukannya lu sengaja untuk bikin video, bikin konten. Ini nih. Ini yang berikut nih. Kenapa tidak panggil kami? Kenapa tidak panggil kami? Buta huruf. Lu yang teledor, lu yang kasih nggak lu pembarang. Kenapa tidak panggil kami? Basong begitu banyak anggota di situ tuh. Masa soalnya ada pelelu HP tak tinggal. Terus terakhir seorang uang. Kita ada rezeki nih buat bapak. Minimal bilang makasih karena lu pembarang bab tuasan dijual. Lu ketemu dengan orang baik, beta kasih tau lu. Semakin menguras emosi. Yang berikut lah. Jujurnya nggak 100%. Kalau benar-benar baik dan tulus hatinya, harusnya panggil. Aduh nah. Kasihan deh. Untung baik itu bab tua tuh simpan lu HP, tunggu lu datang ambil kembali. Masa bab tuh harus lari kejar-kejar lu. Mas, HP-nya mas. Ini lu siapa? Dan yang paling terakhir. Ini nih yang beta sangat-sangat. Beta kalau jadi bab tuh apa anak lu bikin jadi konten, beta cari lu. Dia tunggu katang menyeberang, baru nanti dia jual beta HP. Itu dia tadi dia ada omong begitu. Kasihan deh lu. Aduh. Sangat-sangat pungson dia tahu terima kasih tuh lu pembarang masih kembali tuh terima kasih dikit lu datang di NTT baru 1 kali betul kesal lu. Teruntuk Bro Richard Theodore ya, yang lagi viral itu katanya dia bilang bapak di NTT itu kurang jujur, terus dia bilang kalau bapak terkes pulang HP dia mau gebuk. Kau otak ini kau nenek moyang kau sudah datang di kampungnya kamu, saya ini asli NTT ini. Kau sudah datang di kampung baru kau mau bikin konten, kamu tes orang punya kejujur, kau setan putar kau. Kamu gebuk, saya hantam kau yang saya hantam kau. Ini mau yang kau sombong sekali. Kamu kasih lihat aku pun jago di sana untuk kau orang-orang sana terdapat kau orang dong injak kau di leher. Kau dong saya kamu lihat semua tag dia, tag Richard setan. Kasih baku dapur dengan saya baru baku hantam dengan saya saja. Ini mau saya terima senang kau bilang orang NTT terjujur. Kau pun nenek moyang kau tuh. Coba kalau kau datang ambil kau HP itu ucap terima kasih kak. Aduh terima kasih. Aduh bapak saya udah lupa HP. Terima kasih bapak sudah simpan begitu. Bukan kau ambil langsung kau bilang ini. Kenapa tidak panggil saya? Memangnya bapak dia tahu kau punya HP hilang itu ketinggalan. Mungkin kau sejalan baru dia sadar kau ada HP. Tapi dia sudah lupa ini siapa. Jadi dia simpan. Dia tahu nanti suatu saat pemiliknya akan datang ambil. Ucap terima kasih. Malah kalau tidak salah di atas kapal kah itu, kapal kah belang kah? Itu kamu duduk baru cerita bahwa, itu nanti paling kalau kita semuanya berang ke sebelah tuh dia sejual, dia sudah uangkan. Jangan kau anggap remeh orang. Bukan berarti kau lihat dia orang kecil itu jadi
bisa menguangkan segala sesuatu. Kau yang punya otak seperti itu. Jangan kau samakan kau otak dengan itu bapak tua tuh. Malah kalau tidak salah saya bilang coba kita pergi. Waktu kamu ke kios itu, ayo coba kita pergi. Kalau ini kita gebukin. Coba kau gebukin sudah. Kau berani coba kau gebukin sudah. Saya bilang kau bisa bubur. Kau tahu bubur toh? Bubur. Kau dapat bubur nanti. Oh, lu bilang mau tes kejujuran orang NTT. Kalau nggak jujur mau digebukin. Woi bang, Pukameo, itu bukan tes kejujuran, tapi itu keteledoran Anda sendiri bisa lupa HP di situ. Terus lu bilang, kenapa Bapak tidak panggil kami? Lah bang, saya tanya balik, kenapa Anda sendiri bisa teledor kasih tinggal HP di situ? Anda yang ketinggalan HP, tapi suruh orang lain yang kejar. Woi, orang di situ cari doi, bajual, bukan mau urus lupa HP yang ketinggalan di situ. Jelas-jelas itu Bapak bilang, jalan pakai motor toh, jadi saya kemas, yang artinya barangnya disimpan, HP-nya disimpan. Bisa-bisanya lu bilang, dia tunggu kita nyebrang pulau baru dia jual. Woi bang, kalau misalnya itu bapak niat jahat dan tidak jujur, pasti lu kembali itu HP tidak akan ada rapi-rapi di atas toples itu. Pasti dia simpan di tempat lain sana. Minimal bilang terima kasih lah bang. Kasihan itu orang tua cari uang di situ. Bagaimana kalau itu lu bapak dan orang lain yang perlakukan lu bapak seperti itu? Mana etika dan sopan santunnya Anda bang? Bukan suruh lu teman kasih doi kalau lu jalan baru astaga naga. Satu kata buat lu bang, Pukameo. Yang nama Richard, ko Sapa, apalagi nama Doni. Beta mau buka suara sedikit. Karena kakak dong juga yang sudah buka suara, jadi beta hanya mau omong terima kasih. Sudah datang bantu pamer kebaikan di NTT sedikit dan pulang injak-injak ketempuh harga diri. Dan beta baru tahu kakak datang di NTT ini dengan tujuan apa. Mau kasih naik pamor supaya tahu kakak orang baik yang royal. Dan beta di sini mau sampaikan yang kedua. Terima kasih di sini sudah ajar ketong bahwa money can buy attitude. Bro, kamu banyak doi, tapi kasihan sekali. Lu orang tua mungkin gagal. Didik lu bagaimana caranya menghargai orang tua. Beta anak kampung dari pedalaman NTT kakak. Dan beta miris sekali lihat kakak pun video, kakak yang centang biru, kakak jauh lebih pengalaman, kotong ini baru pemula. Dan kakak hanya beta bayangkan kalau itu beta pembapak, kalau kakak pulang sonde selamat. Beta jamin kakak. Kalau itu beta pembapak yang di kios itu, kakak pulang sonde selamat. Kakak pulang sonde selamat. Beta gali lubang dan itu pastinya lu yang masuk atau beta. Beta hanya mau ingatkan, kotong miskin. Dan kotong menghargai semua tamu yang datang di ketemu daerah. Bahkan kotong akan kasih selendang kakak. Setiap orang yang datang dengan niat baik, entah dengan cara apapun, kotong akan kasih bunga. Kok mama tanpa siripinang. Kotong akan hidangkan hidangan terbaik walaupun ala kadarnya, tapi tamu akan makan duluan. Baru nanti kotong tuan rumah. Di pedalaman pun di NTT pasti. Kenapa tidak panggil kami? Kakak memangnya di kios nih hanya mau layani kakak sako. Tapi jamara kau tuh di orang NTT sini nih, biar barang tertinggal di kios juga tuh kasih ngasa, kau tuh amankan sa. Terus nanti kau tuh tunggu depo orang datang. Kalau depo orang sudah datang ya sudah. Kau mau tes kejujuran di sini jamara saya, kau tuh sama ke kakak dong. Minimal bilang terima kasih kakak. Supaya sifat asli itu jangan terlalu kentara. Melihat kayaknya yang terima kasih tuh ini kameramen. Kakak datang NTT ini bukan datang dengan baik-baik, kakak datang kok cari penyakit. Saya cuma bilang satu hal. Ya telur, jangan kau pikir kau orang kaya, kau banyak uang, kau sudah terkenal. Jadi kau datang ke NTT sana, kau datang mau injak-injak harga diri bapak-bapak di NTT sana. Kau datang injak-injak harga diri bapak-bapak di NTT sana. Itu kami orang tua. Dan kami tidak akan pernah lupa dengan apa yang telah kau lakukan terhadap orang tua kami. Kau ingat baik-baik itu ya. Telur, kau catat itu. Halo semuanya, aku Dunia Rapu. Dengan kerendahan hati di sini, aku mau minta maaf atas video aku bersama Bang Richard Theodore yang akhirnya memberikan kesan negatif sehingga banyak pihak yang merasa tersinggung atas kegaduhan yang terjadi. Tujuan aku dan teman-teman datang ke NTT adalah untuk
membantu pembangunan sekolah di Dembata, salah satu daerah yang terkena dampak musibah badai Seroja beberapa waktu lalu. Sehingga kehadiran kami diharapkan dapat membantu mempercepat terrealisasinya niat baik. Setelah 4 hari di sana, tiket kepulangan kami di-cancel oleh maskapai sehingga kami harus mencari solusi agar tetap pulang sesuai jadwal. Akhirnya, beberapa dari rombongan harus pulang menyeberang pulau melalui kapal. Dan saat video diambil, itu kami berada di jam 4 pagi dengan kondisi kelelahan dan kecapean. Ketika itu, kita kelaparan dan mampirlah di sebuah warung untuk membeli snack. Saat itu yang membeli adalah Bang Riz. Dan ternyata di situ Bang Riz HP-nya ketinggalan. Di situ nggak ada niat mau bikin konten tes kejujuran atau itu emang pure beneran ketinggalan dan lupa. Karena dikejar waktu, kami harus cepat menyeberang pulau lalu kurang lebih 200 meter dari pelabuhan. Bang Riz baru ngeh kalau HP-nya itu tertinggal di warung. Dia panik, lalu aku spontan bikin video. Karena Bang Riz orangnya humoris dan kita semua tahu di dalam kapal itu kita lagi bercanda. Dan kita yang ada di kapal kayak ketawa dengan sikap dia yang panik itu. Itu menurut aku salah karena bukannya aku membuat tenang, malah bikin dia makin panik dengan aku videoin dia. Saat itu kita lari-lari dari pelabuhan ke warung dan Bang Riz tanya soal HP dan ternyata masih tergeletak di toples. Aku inget Bang Riz itu masih panik dan kayak ngeblank gitu. Karena yang aku tahu Bang Riz itu udah coba telepon ke HP-nya tapi nggak ada yang ngangkat. Sehingga mungkin bikin dia panik dan muncullah prasangka-prasangka negatif itu. Harus digarisbawahi kalau itu bukan konten tes kejujuran dengan sengaja ninggalin HP. Dan hanya video yang aku rekam secara spontan dan aku jadikan konten tanpa berpikir panjang dan dampaknya. Selain itu, aku juga tidak berkomunikasi dengan meminta izin dahulu ke Bang Richard kalau aku membuat video tersebut. Pada kesempatan kali ini, aku Doni Rapu selaku pembuat video mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Semoga atas kesalahpahaman yang menimbulkan kegaduhan ini tidak menghalangi niat baik kami dan teman-teman semua untuk terus membantu anak-anak NTT, korban badai Seroja untuk memiliki sekolah baru yang aman. Karena bagaimanapun juga, tujuan niat baik kami datang untuk membantu pembangunan sekolah, tidak ada niat lain. Dan buat teman-teman yang menyayangkan sikap Bang Richard soal terima kasih, aku punya video, sebenarnya Bang Richard itu ngomong makasih ketika dia pergi, tapi memang suaranya gak kedengaran. Ini videonya ya. Saya masuk. Oh ya udah. Jadi karena Bapak jujur, ini kita ada rezeki Bapak ya. Karena Bapak jujur, ini kita ada. Ini aku mau minta maaf dan semoga ini jadi pelajaran buat aku juga untuk lebih hati-hati dan aware dalam membuat video atau konten. Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, oke. Beta biasanya nggak ikut-ikutan yang kayak begini, cuma berhubung karena bapak tua orang NTT dan ada kalimat bilang mau tes kejujuran orang NTT, beta yang ada darah NTT, be baper, jadi be mau respon. First of all, adalah sebuah tindakan yang baik karena Kak Doni sudah bilang maaf. Akan lebih baik lagi kalau nanti minta maaf langsung dari bab tua juga Oke, jadi beta cuma mau menyampaikan beberapa hal yang menurut beta masih kurang di video klarifikasi yang tadi. Jadi beta mau kasih tahu biar nanti kalau misalnya Kak Richard meminta maaf, dia juga bisa minta maaf soal yang lain ini, hal-hal yang beta merasa ada kurang. Ini biar ditulis. Pertama, bukan masalah makasih aja yang lupa sonde. Yang turns out lu bilang kalau misalnya bilang makasih cuma nggak ke highlight, nggak kedengeran. Tapi masalah selalu bilang bapak tua sonde tulus, terus besok HP-nya mau dijual, sama bapaknya sengaja sonde kejar. Nah, itu semua adalah tuduhan. Walaupun lu bilang itu prasangka yang disebabkan mesin telepon tidak diangkat, tapi di balik itu semua di Bosong video itu bukan prasangka. Itu sudah jadi kesimpulan Bosong omong kalau bapaknya tidak jujur dan tidak tulus mau balikin HP. Itu tuduhan. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal itu. Terus nomor 2, Kak Doni bilang Kak Doni tidak minta Kak Richard punya consent untuk bikin video dan diupload kan. Jangan lupa untuk minta maaf dengan bapak tua juga, karena lu soalnya minta dia punya konsen untuk lu videoin dan lu uploadin dalam video juga lu tuduh dia tuh pencuri. Lu bayangkan nih, kalau dia orang soalnya pintar, orang lihat dia jual di warung bilang, "Weh, Om, lu tuh pencuri HP ya." Lu bayangkan. Jadi jangan lupa untuk bilang maaf sama dia, kan lu juga tidak minta izin sama dia untuk upload. Lalu yang bikin Be bingung di video ada Kak Richard bilang mau tes kejujurannya orang NTT. Yang Be bingung berarti sebenarnya lu sadar kalau lu lagi bikin video gitu dan ada niat-niatnya pastilah. Makanya ketong semua nih bisa salah paham kan kalau misalnya lu tuh sengaja bikin konten begitu.
Padahal sayang, Besong tuh datang ke NTT untuk niat yang sangat mulia, untuk bantu anak-anak NTT di Lembata, which is so nice. Beta sendiri belum bisa bikin hal itu. Yang harusnya Besong fokus di situ daripada ada bikin konten dan ada indikator mau tes kejujuran orang NTT yang bersifat pukul rata. Jadinya dengan ini Bapak dalam video, Besong bilang dia sana jujur, secara tidak langsung Besong bilang orang NTT tidak jujur. Jangan kasih salah, itu kesimpulan yang datang dari Besong kata-kata dalam video. Jadi minta maaf ya soal itu, karena itu bikin baper. Besong lagi di tanah NTT, tapi Besong mau tes-tes kejujuran orang NTT yang menurut beta, buat apa? Aneh. Kayak, buat apa sih tes kejujuran orang lain? Bukan Tuhan kan kau? Jadi inilah poin-poin yang menurut beta bikin orang gaduh dan bikin orang marah. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal hal-hal ini juga. Dan paling penting minta maaf dan bab tua. Oke? That's all for me. That's all. Mati yo. Gue Richard, gue minta maaf atas kegaduhan video yang baru-baru ini timbul di TikTok, Instagram, dan Twitter. Gue minta maaf atas persepsi gue yang menyudutkan orang-orang NTT. Gue minta maaf atas persepsi gue yang menyudutkan Pak Asman dalam video gue, yang berkata bahwa orang NTT nggak jujur, Pak Asman nggak jujur, dan sebagainya. Itu murni sebuah kesalahan gue. Gue juga minta maaf atas perilaku gue yang nggak sopan. Gue minta maaf atas semua ucapan bercandaan gue yang tidak layak untuk menjadi konsumsi publik. Gue pure sebagai manusia mengakui kesalahan gue. Gue juga udah telepon Pak Asman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ke Pak Asman, ya kan. Doakan Pak, semoga saya bisa jadi pribadi yang lebih baik, ya kan. Saya juga bakal menjelaskan ke teman-teman, ya kan, di media maupun di teman-teman sekitar, bahwa apa yang terjadi di video itu tidak mendeskripsikan Pak Asman sama sekali. Gue minta video call langsung. Gue minta maaf ke Pak Asman dan ke anaknya dan keluarganya. Gue juga bakal upload video full percakapan gue sama Pak Asman di YouTube, karena gue gak mau buat berpart-part di TikTok. Gue mau close ini masalah. Gue gak mau nyari view, gue gak mau nyari engagement. Gue gak mau orang-orang memanfaatkan momentum ini. Karena jujur dalam hati gue yang terdalam, gue sangat menyesal, merasa bodoh, gue merasa malu. Tapi gue yakin satu hal, bahwa ini sudah kejadian. Gue sebagai laki-laki gue harus gentle. Gue minta maaf. Gue minta maaf sekali lagi kepada warga NTT, kepada orang-orang yang tersakiti, khususnya ke keluarga Pak Asman dan Pak Asman. Gue berjanji bakal menjadi pribadi yang bakal lebih baik lagi. Kau berhenti dengan kau punya omong kosong itu. Kau dengan kau punya teman tuh datang di NTT baru 1 hari. Itu pun kau jelajah belum semua. Kau sudah bilang ini kalau dia tidak jujur nanti kita gebukin. Itu sama saja kau kasih bangun singa yang lagi tidur bodoh. Kakak Richard, permintaan maaf dari kakak justru tidak akan bisa tutup sebukan kau tumpu sakit hati, kau sudah terlanjur sakit. Kakak Doni, ingat bapak anak-anak NTT ada di mana-mana. Segera ambil langkah untuk hubungi Ketua Flopamora di daerah Anda dan bikin pernyataan resmi. Setelah itu urus secara adat Sirip Pinang untuk tutup nama baik itu bapak. Pemuka itu viral di mana-mana dan kau orang kampung sudah mengerti kakak bikin TikTok atau bikin konten. Orang kampung punya tahu pasti ucap jelek di itu bapak. Dan pasti bapak tua punya usaha itu pasti dicap tidak jujur dengan kakak konten itu. Saya rasa akan lama sekali orang-orang NTT itu untuk bisa memaafkan kau sama Doni itu. Karena apa yang kalian lakukan itu sangat biadab sekali. Orang tua kalian melakukan seperti itu. Orang tua Timur, orang tua NTT, di mana kami di sana itu sangat menghormati orang tua. Walaupun di klarifikasinya Doni katanya nggak sengaja ngerekam, tapi tetap diupload juga ke TikTok demi konten. Jadi selamat, kalian sudah menjadi orang yang paling dibenci di NTT. Dan ingat saudara, karma itu real. Suatu saat, karma itu akan datang balas. Karma akan memprank mungkin kau punya bapak atau Doni punya bapak itu. Jadi baik-baik berbuat baik. Nah gitu dong Bang Richard, harus punya etiket baik untuk meminta maaf. Apalagi beliau itu orang tua ya, harus dihargai. Dan dia sudah sangat jujur kok. Jangan tagal Bang Richard punya HP saja, harga diri seseorang diinjak-injak dan dipermalukan serta dirugikan. Ya, belum tahu dahsyat mulutnya orang NTT. Mulut pisau sabu, mulut parang Bajawa, mulut parang Sumba, mulut korung atau tombak Manggarai. Ada semua. Belum mulut sensor gergaji dan lain-lain. Itulah kami NTT.
punya jiwa penyayang dan tenggang rasa. Satu yang tersakiti, kami semua merasa sakit. Tapi ketika kalian baik dengan kami akan 1000 kali lebih baik, ya. Shalom, Salve, selamat malam Bang Richard.